Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam jumpa kembali dengan channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada pagi hari ini kita akan membahas hubungan antara pupuk dan penyakit tanaman. Jadi bagaimana hubungannya harus kita ketahui supaya apa? Kita dalam budidaya tanaman itu akan menjadi lebih tahu lagi sehingga bisa mengelola pupuk ataupun kalau muncul penyakitnya bisa kita tangani. Jadi pemirsa, penyakit tanaman itu muncul akibat dari interaksi segitiga penyakit. Dari segitiga penyakit, yaitu apa? Patogennya sendiri, kemudian lingkungannya, kemudian patogen, lingkungan dan tanamannya dan hostnya. Jadi kalau dari segi tanamannya itu ada faktor inheren dan eksternalnya. Jadi kalau inherennya mengenai ketahanan tanamannya itu sendiri, tetapi ketahanannya sendiri juga dipengaruhi oleh faktor luar. Contohnya nutrisi yang masuk. Nah, jadi tadi itu segitiga penyakit, penyakit jadi dipengaruhi oleh nutrisi. Karena apa? Di dalam tanaman yang sehat itu akan tidak mudah terserang atau terjadi penyakit. Ini menjadi patokan utama bahwa tanaman yang sehat artinya terpenuhi semua kebutuhannya termasuk unsur hara nutrisi sehingga tanaman menjadi tidak mudah terkena penyakit. Kemudian nanti kita sampaikan contoh-contohnya. Oleh karena itu, dalam hal kita pupuk memupuk, pupuk itu harus tepat. Nah, salah satunya adalah tepat jenis dan dosis. Nah, tepat dosis itu supaya sesuai kebutuhannya. Dan dari segi ekonomi supaya pas, tidak berlebihan rugi gitu. Nah, mengapa harus pas ini tadi? Kalau kurang tanamannya menjadi kurang bagus, kurang nutrisi. Kalau lebih juga selain terbuang juga lebih itu tidak bagus. Nah, ini yang kita bahas. Pupuk hubungannya dengan penyakit tanaman harus pas. Nah, gitu. Harus pas. Lebih bisa memicu munculnya penyakit. Kemudian kalau kurang tanaman menjadi kekurangan nutrisi juga tanamannya menjadi lemah, mudah terserang atau terkena penyakit. Jadi buah si malakama makanya harus tepat pemberiannya dosis. Jadi ini kuncinya. Jadi kita akan menyampaikan beberapa contoh yang hubungan antara pupuk dan penyakit tanaman ini. Ya. Jadi yang paling banyak contohnya untuk nitrogen, pupuk nitrogen, unsur haranya N. Jadi kalau ini terlalu lebih overdosis sehingga tanaman pertumbuhannya vegetatif, tanaman menjadi hijau, ini juga sering menyebabkan ekses akibat negatif dari pemberian pupuk yang berlebih dari N ini. Jadi beberapa kasus ini menjadi penyakit menjadi lebih hijau, mudah terserang berbagai macam penyakit. Karena memang nutrisinya jadi hijau, mudah terserang hama juga bisa. Nah ini, jadi di tanaman jagung mudah terserang beberapa penyakit yang ada di
jagung. Kemudian kalau kurang, nah ini yang kebanyakan kalau kurang. Jadi kalau kurang hubungannya dengan tanaman menjadi tidak fresh, tidak sehat, tidak segar, sehingga mudah terserang penyakit. Ini contohnya kalau di kelapa sawit itu adalah penyakit di tanah gambut. Nah itu lower front desiccation, penyakit yang kering-kering di bawah daunnya kering sehingga akan menyebabkan mudah terserang penyakit bercak daun maupun antraknose. Nah, antraknose. Jadi ini sering terjadi. Ya. Padahal kalau di tanah mineral yang subur itu penyakit ini tidak muncul. Ini yang contohnya. Nanti kita bagaimana hubungannya tadi dengan pemberian pupuk dan pupuk macam apa saja. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, yang digambar di ini sebelah kita ini, di pembibitan sering muncul bibit kelapa sawit yang tidak kita penuhi unsur haranya, bahkan juga airnya, itu akan mengalami bibit menjadi lemah dan mudah terserang penyakit antraknose seperti di gambar ini, ataupun yang bercak daun, yang bercak-bercak. Nah, ini karena pupuknya kurang bagus, kurang dipupuk secara tepat dosisnya. Ini yang harus kita. Nah, kemudian untuk di tanaman hortikultura, nah, untuk penyakit patek, penyakit antraknose juga, Solidotrichum-nya, itu juga sangat dipengaruhi oleh keadaan tanah atau pupuknya. Salah satu tips untuk mengendalikan penyakit patek ini justru dengan meningkatkan kandungan kalsium pada tanaman. Karena dengan itu semua tadi, dengan kalsium nanti akan dinding sel akan menjadi lebih kuat, lebih tahan terhadap serangan jamur patogen tadi. Nah, ini contoh di tanaman cabai patek. Jadi dengan pemberian ini akan meningkatkan ketahanan tanaman cabai. Nah, sebenarnya demikian juga sebetulnya analoginya untuk yang di tanaman kelapa sawit tadi, di bibitan maupun di tanaman yang besar yang di tanah gambut biasanya. Nah, ini sangat jelas. Oleh karena itu, kita di kelapa sawit maupun di tanaman cabai tadi banyak memberikan pupuk yang mengandung kalsium Ca. Nah, Ca. Sehingga nanti pH-nya itu menjadi sekitar 7, bagus. Sehingga ini bisa dibutuhkan oleh tanaman, nanti apanya kuat tanamannya. Kemudian serangan dari jamur patogen, contohnya patek ini tadi, menjadi lebih berkurang. Nah, jadi sekarang itulah salah satu fungsi yang kurang yang harus kita penuhi, pupuk kalsium tadi, karena hubungannya dengan penyakit tanaman ini sangat erat, sehingga harus kita penuhi kebutuhan unsur hara kalsium ini. Oleh karena itu, untuk pengendalian secara tidak langsungnya, untuk di pembibitan sawit maupun di tanah gambut tadi, ya kita sering memberikan unsur mengendalikannya seperti apa dengan menggunakan dolomit, sehingga penyembuhannya itu nanti pH-nya naik, kebutuhan akan hara selain kalsium sebetulnya magnesium, nah gitu, sehingga nanti akan sehat lagi, patogen lebih sukar, tanamannya lebih tahan terhadap serangan patogen ini. Itu tadi pupuk dolomit. Nah, pupuk dolomit ya itu untuk diberikan. Ini untuk di tanaman cabai sebelum menanam ini juga lahannya diberikan aplikasi pupuk dolomit dulu supaya meningkatkan pH tadi. Meningkatkan pH sekaligus menyediakan kalsium itu tadi. Nah, sehingga nanti pateknya terhambat. Berikutnya ya pentingnya pupuk kalsium ini apa? Selain dolomit juga harus diketahui pupuk-pupuk yang lain untuk mengatasi tentunya penyakit-penyakit
ini gitu supaya cukup. Jadi kandungan CA-nya dalam berbagai macam bentuk itu berbeda-beda. Ada yang 12%, ada yang sampai 90-an%. Tadi kita kasih contoh pupuk kalsium itu apa? Contohnya ya kapur, kemudian dolomit, ya kan. Nah, kemudian ada black kalsium, yaitu yang kalsiumnya bisa sampai 50%. Kemudian kalsium super cap tawon ada lagi, yaitu ini malah kandungannya CA-nya sangat tinggi, bisa sampai 90%. Kemudian pupuk cantik, ada lagi ya mereknya pupuk cantik itu, kalsium amonium nitrat, ya kan, ya dalam beberapa macam bentuk yang kandungannya berapa ya kalau nggak salah 12%. Kemudian ada lagi CNG Pak Tani, nah, pupuk kalsiumnya itu tadi, yang kandungan apanya CA-nya sekitar 26%. Kemudian ada Merauke Kalmit, nah itu juga ada kandungan CA-nya, tapi lupa saya apanya kandungannya. Jadi ini beberapa pupuk yang dapat secara tidak langsung untuk mengendalikan penyakit tanaman. Nah, salah satunya pupuk itu adalah kalau kurang kita beri pupuk kalsium. Nah ini pupuk CA. Jadi itu hubungan antara pupuk dengan penyakit tanaman. Jadi kuncinya harus pas. Kalau lebih itu tidak bagus, kalau kurang juga apalagi. Jadi tanaman menjadi lemah, mudah terserang. Oleh karena itu kita berikan pupuk-pupuk itu secara tepat. Nah, salah satu yang fungsinya agak langsung ya yang kalsium. Yang lain-lain juga harus dipenuhi, harus semua dipenuhi supaya tanamannya menjadi sehat. Demikian pemirsa, ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menambah inspirasi bagi kita dalam berbudidaya tanaman pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.